Oke, baik, terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya ya untuk mata kuliah ini. Mungkin kalian juga mendengar suara kereta ya, kedengeran nggak? Saya sedang di jalan, mohon maaf ya. Tapi alhamdulillah koneksinya bagus, jadi bisa bisa online ya. Terus agak ini sih saya agak putus-putus kalau di saya. Putus-putus ya, oke. Ini mungkin saya volumenya agak saya turunin, gak enak sama penumpang yang lain. Ya, oke. Kedengeran ya? Kedengeran Sensei. Oke. Terima kasih, baik ya. Jadi sudah 2 minggu ini kali ya kita coba menerjemahkan artikel ya secara berkelompok. Artikelnya itu artikel dari Jakarta Simbung ya. Jadi tujuannya pernah saya jelaskan bahwa cek kedengeran ya. Kedengeran sih. Iya. Saya takut malah kemakan mic-nya soalnya pakai wireless kecil ini sebagai mikrofonnya. Saya hentikan videonya biar takutnya terus. Oke. Semoga semua keadaannya dalam keadaan sehat ya. Ya, sip, makasih banyak. Sebenarnya saya agak khawatir dengan kelas ini ya, mungkin ya kemarin juga udah saya jelaskan karena kondisinya itu hampir lebih dari setengahnya itu nggak muncul di perkuliahan gitu ya. Terus kondisinya yang menonton hasil rekaman mungkin saya munculkan videonya biar kelihatan saya nggak marah sebetulnya. Masalahnya nonton video rekaman perkuliahan juga view-nya dikit banget gitu. Jadi ya saya muncul kecurigaan gitu. Ya, jadi mohon maaf kalau saya mencurigai kalian. Tapi ya itu kekhawatiran saya ini anak-anak nih ngelihat ya gitu ya, ngikutin perkuliahannya enggak ya gitu. Jadi mulailah muncul benih-benih seperti itu. Semoga dugaan saya salah ya. Mohon maaf kalau jadi suuzon. Tapi ya seperti yang kalian rasakan juga kuliah online ini ya sangat sulit untuk menekan perasaan-perasaan seperti itu, ya enggak sih? Pernah enggak suuzon sama dosen? Pernah Sensei. Pernah. Apa ada sih ya. Apa katanya? Apa dosennya gimana? Suka nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Iya kadang gitu. Kapan kok belum Zoom gitu, belum ada kabar. Udah jam segini tapi nggak ada kabar Zoom atau enggak gitu ya. Iya. Sama sih, anak saya juga alamin hal yang sama ya. Dia masih SMP sih. Cuman ya begitulah. Kadang gurunya tiba-tiba nyuruh, ayo kita Zoom tiba-tiba loh. Ayo kita Zoom sekarang gitu. Aneh banget. Maksudnya enggak ya anak-anak juga kan punya waktunya sendiri. Jadi saya juga berusaha melihat kondisi anak saya ya. Berusaha memperlakukan mahasiswa itu ya sama seperti saya gitu ya, maksudnya memperlakukan diri saya sendiri. Saya juga punya waktu kerja saya sendiri gitu. Kalau tiba-tiba disuruh hanya karena isi KRS terus saya harus ngikutin waktunya dosen itu juga saya juga menolak pasti ya. Jadi tapi ya banyaklah kendala ya, pasti kalian juga sama. Terus dari kondisi itu berpikir nih dosen beneran nggak sih? Kerjanya bener nggak sih? Jadi apa ya? Penuh dengan lubang-lubang yang menjerumuskan kita ke berprasangka buruk ya. Tapi ya saya juga berusaha nggak terjebak sama lubang-lubang itu dan kita berusaha sama-sama ya, walaupun banyak yang berkendala ya, kita sama-sama usahakan supaya hubungan kita tetap terjaga dengan baik ya.
Saya percaya bahwa kalian bekerja ya, sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan. Terus saya juga bisa bekerja sesuai dengan harapan kalian. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada harapan-harapan yang belum terwujud, itu mohon ya harus kita sosialisasikan, kita informasikan ya. Jadi di sini bukan hanya kalian bisa nerjemahin aja nantinya, tapi bisa nggak bekerja gitu ya. Bekerja literally kalau di perusahaan kan kayak gitu sama aja sebenarnya. Gitu ya. Semoga kita bisa lebih baik lagi. Terus mengenai terjemahan ini, saya pun ikut menerjemahkan ya. Ada, alhamdulillah sudah satu artikel saya terjemahkan yang sedang kalian lihat ini loh. Sebentar. Saya menerjemahkan yang ini, Kawasaki Zai. Jadi ceritanya itu tentang katanya Amerika itu panik ceritanya ya. Intinya ini gampangnya ya. Amerika itu panik karena harga minyak naik. Terus dia panik karena takut ada gejolak-gejolak itu di dalam negerinya. Terus dia ngajakin negara lain, Jepang, Tiongkok, India, terus siapa lagi ya? Inggris ya, untuk melepas sumber cadangan minyak strategisnya, namanya SPR. Ayo dong kita, nah katanya kebijakan melepas cadangan minyak ini dilakukan untuk menekan kenaikan nilai minyak bumi ya, katanya begitu. Amerika ini ngajak bareng-bareng supaya ayo kita lepas ya, kita lepaskan. Maksudnya lepas tuh ngejual ya, ngejual cadangan minyaknya. Sorry kalau muka saya close up ya, barangkali iritasi mata. melepas maksudnya menjual cadangan minyaknya ya. Bareng-bareng yuk gitu, sedikit-sedikit supaya nilai minyaknya itu turun gitu, nilai minyak mentahnya gitu. Terus ternyata berbarengan dengan adanya virus Omikron ya, itu tapi bukan berarti itu berkaitan langsung sih Omikron sama minyak, tapi ada kaitannya, tapi bukan berkaitan sama gerakan si Amerika tadi. Ya terus udah tuh ngelepas ya, ngejual sedikit demi sedikit, tapi ternyata efeknya berbalik, justru minyaknya tambah naik gitu. Ada mekanisme apa gitu ya, saya juga tadi baca, sehingga mengakibatkan harga minyak itu tidak sesuai dengan harapan. Tadinya harapannya kan turun, tapi ternyata naik gitu ya. Terus orang yang nulis artikel ini itu orang dari bank ya, Bank MUFJ di Jakarta, jadi direksinya ya. Terus dia melihat Indonesia tuh nggak punya cadangan minyak strategis, strategic petroleum reserve ya, dan menyarankan, kasih saran dengan artikel ini ya, sebaiknya Indonesia itu mempertimbangkan ya, punya cadangan minyak strategis loh gitu. Jadi ceritanya begitu. Terus hasilnya supaya jadi saya juga sama seperti kalian bekerja ya. Maksudnya saya nggak akan menyuruh sesuatu yang saya sendiri nggak mampu. Gitu. Jadi ini bahasa Indonesia sih masih kasar ya. Jadi belum saya review lagi. Nah, hal yang saya lakukan, saya kan nggak paham nih sebenarnya ya mengenai minyak. Jadi saya research mengenai artikel yang sama. Nah, keuntungannya menerjemahkan artikel seperti ini, itu ada artikel yang sejenis tapi di bahasa yang lain. Gitu, itu keuntungannya. Jadi kalau kalian mungkin kalian juga ada yang melakukan strategi yang sama. Jadi saya membaca artikel-artikel yang sejenis dulu gitu, dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Begitu, nyari tahu tentang organisasi-organisasi yang terkait dengan minyak gitu, baca dulu ya sebanyak mungkin, terus baru saya mengekspresikan isi dari jadi setelah saya riset itu untuk mendapatkan
pengetahuan-pengetahuan atau istilah-istilah khusus di perminyakan ya. Nah, jadi setelah itu baru saya bisa mengekspresikan isi artikel itu dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, kalau dari sisi kalian gimana? Ada nggak yang melakukan strategi yang sama? Gimana ya? Kalau saya Gimana? sih enggak sih Sensei, belum. Emang langsung translate aja kalau saya agak bingung juga, bahasanya juga agak ribet. Kalau Gofur tentang apa artikelnya? Amerika tentang apa tuh? Eh, menjelaskan Amerika sih ingat saya. Oh, oke. Ya, kayaknya saya tahu. Ya, yang lain gimana? Ada research sedikit Sensei. Dikit ya, Sally, tentang apa artikelnya? Tentang longsor di Jepang. Oke. Itu mungkin gimana tuh? Ada nggak? Ketemu nggak artikelnya di internet mengenai Ada. berita yang sama? Ada. Ada. Dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia. Oh, ada ya. Alhamdulillah kalau gitu. Terus ada lagi yang lain mungkin bisa cerita? Kalau saya langsung translate Sensei. Langsung translate ya. Jerry tentang apa artikelnya? Kalau saya itu tentang ini golf. Golf ya. Oh, yang ya di seksi itu ya, olahraga ya, section Iya. olahraga. Halaman 5 atau 6 Oke. kalau saya. Itu gimana? Langsung translate ya, Terus nggak juga apa? research ya. Paling nanya-nanya ke ini apa? Nanya-nanya ke temen waktu itu kan sama Sergi sama Rehan. Nanya-nanya. Oke. Ini bener gak? Oke, sip. Jadi belum ada kepikiran nyari artikel yang sama di bahasa yang lain gitu ya. Oke, mungkin sebenarnya sih bisa melakukan hal strategi yang sama ya. Misalnya kalau saya tuh ngetik ininya, keywordnya ya, itu misalnya kan ada tuh di artikelnya itu 50 juta barrel. Nah itu saya coba ketik itu ya 50 juta barrel cadangan apa SPR gitu ya. Nah, itu keluar tuh banyak artikel yang sejenis gitu. Mungkin timnya Gary bisa juga ngetik misalnya nama atletnya ya. Terus ada tanggal-tanggal kayaknya nama-nama pertandingan gitu mungkin ya. Jadi mungkin bisa dijadiin kata kunci supaya bisa research gitu. Itu mungkin ya. Tapi kalau gimana? itu, Nerjemahin langsung dapat nggak feel-nya bahasa Indonesianya? dapat sih, cuma ada beberapa kayak kan ada istilah golf itu par sama bogey itu nggak ketranslate itu. Iya, agak bingung. Kayaknya emang nggak ditranslate itu ya, pakai bahasa Inggris ya kayaknya. Iya, itu saya sama agak bingung juga ini apa bahasanya. Iya. Karena juga nggak familiar sama golf. Iya, sama kayak di saya juga ini ada beberapa kayak SPR terus apa ya? Ada juga sih beberapa sistem yang saya pakai bahasa Inggris juga akhirnya gitu, karena di bahasa Indonesia itu nggak ada. Kayak misalnya nanti nih di bawah ini ada, nah ini nih international ini oil sharing plan in emergency itu saya cari di bahasa Indonesia itu nggak ada memang gitu pembicaraan mengenai itu. Jadi terpaksa saya pakai bahasa Inggrisnya dan saya terjemahin sendiri inisiatif gitu. Oke, makasih Gary. Kalau yang lain gimana? Saya sih langsung terjemahin Sensei. Soalnya nyari di artikel lain itu nggak ada yang bahasa Indonesia lagi ini juga. Terus sama nyari ada kesusahan nyari kayak di yang Enjo dan apa itu arti itu anak-anak dan anak-anak gitu. Oh, oke. Yang itu ya, yang Bandung Japanese School ya. Oke. Iya. Itu mungkin memisahkan antara Dipisahin perkataannya. Saya tunjukkan artikelnya ya. Di bagian mana nih? Ini. Ini ya. Ini nih. Ini ya. Enji to Jido ya. Enjo to Jido. Anak-anak dan anak-anak. NG ya.
Enji to Jido. Nah, kalau Enji itu sebenarnya anak-anak ini ya, TK ya. Nah, kalau Jido itu anak-anak SD kayaknya ya. Sepengetahuan saya begitu. Mungkin bisa juga seperti itu. Anak TK dan murid TK dan murid SD begitu kali ya. Ya, Sensei, itu ada tuh di artikel Jepang itu apa, dirinciin apa maksud artinya itu. Oke, sip. Ya, makasih Rizal. Ada lagi yang mau berbagi? Saya Sensei. Silakan Sufi. Ya, Sufi kan bagian yang tentang atlet gitu juga. Tapi Atlet, ya. abis itu kan dibagi 3 kan, bagi-bagi gitu. Terus ke Sufi bagian yang Verstappen Hamilton kalau salah, yang pembalap gitu Sensei. Kan Sufi kan kurang halaman 6 ya. Iya ini ya. Ya Sensei. Terus? Kan ada kayak bahasa-bahasa apa namanya? Kayak bahasa-bahasa yang buat orang-orang balapan gitu kurang mengerti. Jadi Sufi cari di artikel lainnya gitu Sensei. Oke. Walaupun nggak sama ya ada gambaran di. Oke. Tapi ada ya artikel yang sama. Artikel yang benar-benar persis sama nggak ada sih Sensei. Nggak ada ya. Oke. Masih biodata apa sih recordnya si Verstappen Hamilton ini. Oke, sip. Oke ya, jadi ya sama kayak kemarin Eva cerita ya, jadi kayak stalking gitu ya. Kalau nggak nemu datanya itu memang begitu ya, harus cari tahu ya. Gitu. Jadi ya itu salah satu bentuk research ya, supaya hasil terjemahan kita bisa lebih akurat gitu. Nah ini dibagi 3 itu maksudnya satu artikel dibagi 3 gitu ya terjemahannya. Hai Sensei. Itu gimana tuh pas disatuin ada feel yang beda nggak bahasa Indonesia-nya? Enggak sih, jadi kayak yang saya kan sama Jasmine sama Aisyah tuh ya. Aisyah yang bagian sebelah kanannya. Nah, Sufi yang tengah. Jasmine yang pinggir kiri. Nah, pas disatuin, kok Sufi yang awal-awal nggak nyambung sama bahasa balapan gitu kan. Pas lihat di artikel yang si Aisyah, nyambung sama yang Aisyah. Ya udah jadi Sufi nerjemahin beberapa kalimat yang artikel yang harusnya Aisyah terjemahin. Terus juga Sufi ngerjain beberapa artikel yang harusnya Jasmine kerjain gitu. Oh, oke. Karena pembagiannya juga sih awalnya. Ya, sip. Baca koran Jepang kan bingung gitu. Iya ya. Minggu kemarin kita coba ini ya, kita coba lacak ya, mana sih ujungnya gitu ya. Semoga nanti kalau ada yang mau lihat atau mau konfirmasi silakan bisa lihat video kuliah yang minggu lalu atau bisa menghubungi saya langsung juga bisa. Saya benar nggak daerah saya itu artikelnya yang ini nih gitu. Konfirmasi aja ke saya, nggak apa-apa. Oke, ya Pak Kanti, ada lagi yang mau share cerita kendala-kendalanya? Silakan. Kalau ada yang mau share tentang mau konsultasi ini, ada ekspresi yang saya nggak bisa terjemahin misalnya ya, atau kesulitan gitu, itu juga bisa. Silakan. Sensei. Silakan Rifki. Kalau kelompok kami sih kemarin riset juga Sensei. Kami kan ngambil artikel ini Sensei, lomba data bahasa Jepang yang di artikel itu Srezore no Kotsu. Nah, itu ada beberapa istilah ya, terutama kayak Project Collaboration Center itu kan kami agak bingung menerjemahkan ke bahasa Indonesia seperti apa. Jadi kami beberapa riset juga ke Instagramnya Sasa Jepang. Kami lihat kan karena ada lomba. Ya kami ke situ kami coba lihat seperti apa yang benarnya seperti apa menurut kami dan kami coba untuk masukkan ke hasil terjemahannya. Ada ya, oke. Iya nggak apa-apa pakai aja. Adanya bahasa Inggris ya. Iya. Iya nggak apa-apa. Memang asalnya bahasa Inggris. Iya. Oke, sip. Iya memang ya. Ada lagi yang lain silakan. Saya Sensei, tapi rumah saya lagi azan. Iya nggak apa-apa.
Tunggu dulu aja. Kalau kelompok saya kan dapatnya milihnya yang varian baru virus corona. Halaman berapa? Paling kita lupa juga Sensei. Ada nggak di sini? Oh ini, bukan. Halaman Ini. Oh ini halaman berapa ya ini? 8 Sensei. 8. Hai, yang Jakarta deh. Nih. Oh, ini. Hai. Ya ini ya. Kalau kelompok saya paling carinya kalau di literal translation itu misalnya kayak jumlah orang yang meninggal dunia gitu, terus kita cari Ininya judulnya ya? Ya, Oh. kita cari apa artikel-artikel yang tentang corona juga, terus kayak cari-cari kosakatanya diganti jadi total kematian gitu, Sensei, yang lebih sering dipakai di artikel-artikel corona gitu, Sensei. Ya bisa seperti itu ya, makasih Nadia ya. Ya jadi kalau menerjemahkan itu nggak mesti mengandalkan pasti ada hal-hal yang di luar kepala kita gitu. Nggak mungkin kita nggak belajar lagi tuh nggak mungkin gitu. Kalau nerjemahin itu ya sejauh saya pernah kerja nerjemahin itu interpreting ya, itu nggak mungkin kita mengandalkan cuma mengandalkan pengetahuan yang ada di dalam kepala kita aja. Jadi itu nggak mungkin ya. Tapi pasti setiap kali itu, setiap pekerjaan saya pasti dapat pengetahuan baru. Kayak misalnya ya tadi yang hasil kerja saya yang terjemahan tentang artikel minyak itu ya, itu saya juga belajar banyak dari situ. Belajar tentang ternyata Indonesia itu pertama tentang kondisi Indonesia ya, terus ada istilah-istilah minyak yang sebelum pernah saya ketahui ya, pasti ada. Terus apalagi yang artikel-artikel yang istilahnya memasyarakat seperti ini temanya ya, kan corona itu memasyarakat sekali temanya. Itu pasti banyak sekali kosakata yang bisa diambil ya sebagai perbendaharaan kita buat tutur kata dalam bahasa Jepang. Kasih Nadia. Oke, silakan yang lain mungkin mau obrol. Sensei. Ya, Rifki silakan. Ini Sensei, saya mau nanya, Sensei, kan ke minggu lalu saya bilang kami untuk menunjukkan kendalanya bisa di share screen ya, Sensei. Benar bukan? Kami sejak minggu lalu kami sudah membuat ininya, Sensei, menjabarkan kendala-kendala dari kelompok kami. Rifki, Ivi, dan Santi dalam bentuk PPT. Kalau misalkan kami presentasikan sekarang, boleh tidak? Boleh banget. Silakan. Iya, saya nunggu sebenarnya dari tadi. Baik, saya siapkan dulu. Ya, kondisi muka saya juga glowing banget nih sekarang. Berminyak sejak dini. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi kami dari kelompok artikel Suzuru no Kotsu ya, tentang lomba pidato dari Hiroshima kemarin ya. Kami mau menjabarkan beberapa kendala yang kami alami. Seperti yang pertama ya. Jadi memang banyak sekali sebenarnya Sensei kendala kami, terutama dari letak bahasa ya, karena kan ini bahasa koran. Jadi kadang kami agak masih sedikit bingung gitu bagaimana penerjemahan yang posisi dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia itu posisinya enaknya seperti apa gitu.
Ya, seperti contohnya ini kan, seperti contohnya di sini, enak terus. Unchin mo yasuku, hirakeru dinako, otobaya jidosha mo, nase, joukyaku doushi no kinazu mo kimeru suijo, potsu ni suite speech shita. Ini kalau kita lihat di sini, dia banyak sekali koma, Sensei. Koma, di sini koma, lalu sini titik. Nah, ini kami kadang bingung gitu, apa namanya, walaupun emang ini sebenarnya satu kalimat, tapi enaknya itu dibikin jadi satu apa jadi dua, itu kami masih agak bingung karena kan kalau dibikin jadi kalimat itu ada kalimat sambung di situ berarti. Nah itu kami masih agak bingung di situ. Nah jadi berikut seperti ini. Ini kami memang masing-masing ini dari hasil terjemahan kami sendiri, dari diskusi kami kira-kira hasil seperti ini. Jadi ada memang sempat berbeda-beda sih dari awal. Saya contohnya saya secara personal memakai kalimat menjadi 2 kalimat gitu. Jadi satu-satu tanpa ada tanpa ada kalimat sambung. Namun seperti Evi dan Santi dari awal mereka sudah memakai satu kalimat semuanya jadi satu gitu. Jadi ada kalimat sambungnya. Nah itu kami memang sempat dari perbedaan itu dan kami sempat bingung menentukan mana yang baik dan mana yang sebaiknya kami tentukan bareng-bareng gitu kan. Seperti itu. Jadi ini hasil terjemahan kami setelahnya. Ya. Juga ya, juga seperti bagian apa namanya, salah satu ciri khas kalau saya nerjemahin kalimat bahasa Jepang, kalau yang pabrik-pabrik gitu ya, suka ada yang sama kayak gitu. Silakan lanjutkan dulu. Ya, baik, oke. Ya, ini juga salah satunya di artikel ini ada juga ini konteksnya yang menceritakan isi pidatonya Christian Putra. Ini juga kami sempat kebingungan juga karena dia banyak sekali juga koma-komanya di sini. Seperti di bagian sini juga. Ini kami bingung bagaimana menempatkannya. Ya, jadi memang banyak sih beberapa Sensei seperti itu. Salah satunya. Ya, ini juga hasil yang kami terjemahkan gitu. Jadi banyak gitu Sensei, soalnya kan apa ya Sensei, kayak mau nambahin juga itu kan kayak dalam satu kalimat gitu semuanya kayak berasa dimasukin gitu loh Sensei. Misalnya yang Putra itu kan dia bilang kalau misalnya mau ngejelasin soal itu Sensei kayak ada yang nggak mematuhi protokol, terus kayak maskapai penerbangan nggak social distancing, terus tiba-tiba kayak harus rajin olahraga gitu Sensei, kan jadi kayak kalau misalnya pembaca Indonesia yang baca, loh ini kenapa tiba-tiba olahraga gitu, kan jadinya mikir begitu Sensei. Cuman tapi dari teks artikelnya satu kalimat pakai koma, tapi kalau misalnya di Indonesia kalau nggak dipisah bikin bingung. Nah itu Sensei yang bikin jadi kayak yang di slide itu kan jadinya panjang banget gitu Sensei, kan capek gitu, nggak ada titiknya, berarti kayak nggak ada berhenti napasnya gitu loh Sensei, kayak tarik napasnya gitu, jadi kayak bingung sih Sensei kendala itu yang ini. Waktu saya nerjemahin artikel yang tadi juga sama sebenarnya, ada yang gitu. Silakan teruskan dulu. Baik, okay. Terus untuk kendala selanjutnya kami ada yang bingung katanya itu perlu diterjemahkan atau tidak, kayak misalnya yang hitodake denaku sama yang shushinchi tonaru doshu. Nah, karena kami kebingungan, akhirnya kami memutuskan untuk menghilangkan saja agar lebih mudah agar kalimatnya lebih mudah dipahami. Oh ya. Kisah. Nah itu contoh kira-kira hasil translatean kelompok kami seperti itu. Segi onegaishimasu. Terus yang kendala selanjutnya itu soal nama. Kami karena nama itu pas diubah ke dalam bahasa Jepang, namanya agak berbeda, jadi kami sempat kebingungan. Seperti misalnya, contohnya Iruma. Tadinya kami kira bacanya itu Irma. Ternyata pas dicek dari file yang dikasih bersamaan sama link Zoom Pidato, itu ternyata Ilma. Selain itu, ada juga nama orang Jepang.
nama orang Jepang itu kami kebingungannya karena ada orang yang nge-translate itu ada yang namanya dibalik, ada yang tetap. Tapi berdasarkan hasil diskusi kami akhirnya ya akhirnya kelompok kami memutuskan ya pakai dosen khusus saja gitu secara literal. Terus hai Ivisa onegaishimasu. Hai. Bentar, senseinya. Bentar, sensei. Hai. Terus kayak ini. Sudah. Oke. Sorry. Lewatin bukit ini barusan. Silakan lanjutkan. Hai sensei. Hai sensei. Apa udah share screen-nya? Sudah ya? Sudah. Jadi yang saya maksud soal posisi induk kalimat anak kalimat yang kayak gini, sensei, itu kalau misalnya mau dibilangnya kayak kan kayak ada satu kalimat ya, misalnya tuh kayak no kohi ga nigai kara watashi wo nomemasen gitu. Nah terus jadi kami tuh kohi ga nigai kara watashi wo nomemasen. Jadi kayak karena kopinya pahit, jadi saya nggak bisa minum gitu. Itu kalau misalnya diterjemahkan sono mama gitu kan jadi kayak gitu sensei. Cuman kan ada juga yang menerjemahkan kayak ya saya nggak bisa minum karena kopi itu pahit. Kayak dibalikin gitu loh sensei. Kayak dibalik-balikin. Sebenarnya sederhana itu seperti itu. Cuman karena artikelnya di koran itu rumit sensei, bingung gimana. Jadi kayak selama diskusi kami tuh kayak kebagi 2 tim gitu loh sensei. Ada yang bilang, ini mah pakai feelingnya yang enaknya yang begini gitu, dijadikan yang Universitas Hiroshima aja subjeknya gitu, lebih enak dibaca. Tapi ada juga yang bilang, enggak dong, kan harus kayak sesuai dengan tata bahasanya lah, harus sesuai kayak ini apa subjek itu yang presentasi hapyo gitu, kayak disesuaikan aja gitu. Terus kayak berkali-kali bilang, jadi enaknya penerjemahan itu kayak gimana ya? Tapi akhirnya hasilnya itu kami berpegang pada ya udahlah kita ngikutin teks aslinya aja gitu, sesuaikan aja gitu. Terus Sugi nah ini sama yang ini yang mungkin kelompok lain juga ngerasain kendala kosakata karena kosakatanya benar banyak kanji yang aneh-aneh ya bisa dibaca saya bingung gitu. Kayak asing banget kanjinya, terutama yang ini sensei yang ini susah banget untuk apanya misalnya ini kan kanji netsuben. Nah, netsuben ini kayak secara gara-gara apa ya sensei? Kayak nggak ngerti juga maksud dari teks kalimat itu sebenarnya netsuben itu kan kayak pidato yang berapi-api, yang bersemangat gitu kan sensei. Dari kalimat ini sebenarnya yang berpidato semangat, yang berapi-api itu si pembicara pidato yang di lomba itu, atau yang berapi-apinya itu sebenarnya pihak kepolisian yang dimaksud dari ini sensei, dimaksud dari kalimat ini gitu. Bukan pihak kepolisian sih, kayak pihak pemerintah gitu sensei, yang kayak apa ini kan translate-nya memberikan key holder kepada masyarakat yang mematuhi aturan gitu. Jadi konteksnya sebenarnya kemana sih netsubennya itu gitu. Soalnya menerjemahkannya kan jadi bingung gitu sensei. Nah itu nggak hanya sekali 2 kali sih sensei. Jadi ini salah satu contohnya aja kendalanya. Subjeknya mana gitu ya? Subjeknya yang mana gitu sensei. Jadi itu sih dari kelompok kami kendala-kendala selama diskusi kami rincikan dalam bentuk presentasi itu kira-kira begini sensei. Mantap. Ini senang juga banget lihatnya ya. Hasil terjemahannya sensei ini memang ada sedikit perbedaan sih beberapa. Tapi kebanyakan perbedaannya ini enggak, menurut saya sih nggak terlalu jauh sih sensei. Tapi ya tetap sih. Ya, terima kasih banyak Rifki, terus Ivy ya, terus siapa lagi tadi? Satu lagi Santi ya.
Baik, Sensei Santi. Oke, sip. Terima kasih banyak. Ini udah buatin PPT yang luar biasa. Saya senang banget lihatnya. Maksudnya bukan senang lihat kalian menderita gitu. Tapi apa ya, keresahan itu ya mendorong kalian bisa membuat itu, ya itu sesuatu yang besar sekali ya. Terima kasih banyak. Itu senang melihat partisipasi kalian sejauh itu, keterlibatannya ya sejauh itu. Terima kasih banyak. Semoga teman-temannya udah ada yang lain yang nyiapin. Nanti bisa share juga ya. Ini saya stop share ya, Sensei? Silakan. Ya, terima kasih banyak. Ya, jadi pertama mengenai harus ngikutin bahasa Jepangnya atau kita ngikutin bahasa Indonesianya yang pakai feeling gitu ya. Oke, mungkin semua juga mengalami ya. Saya juga sama sih mengalami. Hanya saja yang perlu diperhatikan pertama adalah pesan utamanya dulu kita tangkap ya. Pesan utamanya itu apa? Kita konfirmasi. Kalau satu kelompok itu udah sinkron, nah itu berarti sebenarnya nggak ada masalah gitu. Nah setelah itu bisa setelah pesannya ditangkap, pada dasarnya kan kalau kita nerjemahin dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia itu yang jadi patokan itu sebenarnya orang yang baca, berarti orang Indonesia ya. Nah, berarti kita bisa menjadikan sudut pandang orang Indonesia kita ya, kalau baca itu enaknya kayak gimana gitu. Jadi asalkan pesannya sudah kalian tangkap dengan baik ya, penyesuaian di tata bahasa Indonesianya agak menjauh misalnya ya, pasti nggak akan terlalu jauh sih. Misalnya agak berbeda gitu dengan misalnya di bahasa Jepangnya satu kalimat, di bahasa Indonesianya jadi dua, itu sebenarnya nggak masalah. Saya pun sering melakukan seperti itu karena kalau kita memaksakan, kita kembali lagi ke orang yang baca, orang Indonesia, itu kan pasti nggak nyaman ya. Nah itu patokannya bisa kalian putuskan seperti itu ya, jadi nggak usah bingung lagi. Semoga habis ini nggak bingung lagi ya. Saya juga waktu nerjemahin, nanti saya juga coba kasih lihat ya ke kalian hasil pekerjaan saya supaya bisa membandingkan, mungkin kalau ada waktu nanti bisa lihat lagi. Ada juga hal yang seperti itu, saya pisah jadi 2 kalimat ya. Saya breakdown lagi kadang ya. Itu karena kalau saya terjemahkan begitu saja, itu jadi susah dicerna gitu. Informasinya mungkin terlalu padat di satu kalimat atau justru terlalu kurang kadang. Jadi nanti pembacanya orang Indonesia kan belum tentu punya pengetahuan mengenai minyak atau apa ya. Jadi kadang saya breakdown sedikit ya. Jadi saya tambahkan misalnya. Tapi ya tetap ada batasannya, nggak terlalu banyak juga gitu. Jadi nggak melenceng dari isi dari artikel gitu. Ya, itu pertama mengenai apakah harus satu kalimat atau dua, tetap satu kalimat atau dipecah gitu ya. Itu mungkin bisa jadi referensi berpikir ke depan. Terus kalau mengenai penyesuaian tata bahasanya juga sebenarnya sama ya. Jadi kadang saya juga pakai feeling yang tadi yang ditulis sama Ivy dan teman-teman Rifki dan Santi ya. Jadi justru lebih enak yang pakai feeling gitu bacanya, ya enggak? Jadi asalkan, jadi yang perlu dikonfirmasikan adalah induk kalimatnya tadi dulu. Induk kalimatnya apa sih? Misalnya siapa melakukan apa gitu ya. Kadang di tengahnya tuh ada entah metodenya, entah cara alat yang digunakan, entah keterangan tempat, entah keterangan apa lagi. Di tengah itu banyak embel-embelnya gitu. Tapi kita pasti bisa memastikan, harus bisa memastikan induk kalimatnya dulu. Siapa melakukan apa gitu, di mana misalnya. Nanti dari situ kita kembangkan dengan induk kalimat yang kayak gini, terus ada aksesoris tambahannya nih
ada keterangan tempat, ada keterangan apa, ini enaknya ditaruh di mana gitu. Nah, di saat seperti itu kita sudah bisa berpikir sebagai orang Indonesia. Jadi nggak perlu di tengah-tengah lagi gitu. Sampai sini bisa ngikutin ya, kira-kira. Jadi Baik, seperti Sensei. itu Terima kasih. kira-kira ya. Jadi apa namanya, patokannya tetap kepada diri kita sendiri sebagai pembaca, sebagai orang Indonesia kalau baca kalimat itu nyaman atau enggak gitu ya. Kalau satu kalimat dirasa nggak enakin gitu ya sebagai kalimat dalam bahasa Indonesia nggak efektif, itu ya nggak apa-apa, putuskan aja, kita pisah jadi dua misalnya. Siapa tahu dengan memisah itu jadi justru lebih mudah dimengerti ya. Terus mengenai pakai feeling atau enggak tadi, jika itu yang pertama yang harus dipastikan adalah pesannya, terus induk kalimatnya dulu dipegang gitu. Kita pahami dengan baik. Nanti setelah itu kita masukkan ke induk kalimat yang sudah diterjemahkan ya. Nanti kan ada embel-embelnya tuh. Nah, keterangan-keterangan lainnya tinggal dimasukkan ya dengan patokan tadi, dengan patokan kita sebagai pembaca orang Indonesia, apakah nyaman atau enggak gitu dengan kalimat itu. Kayak gitu kali ya. Oke, terima kasih ya Rifki, Ivy sama Santi ya sudah susah payah bikin PPT tadi. PPT-nya bagus banget. Ini sebenarnya yang saya harapkan begitu gitu, kalian pusing-pusing bareng gitu ya, mikirin sesuatu ya, terus disampaikan keluh kesah kalian di sini ya, terus kita bisa ngobrol tentang itu gitu. Jadi bukan sekedar terjemahan saya benar atau enggak nih gitu ya, tapi banyak hal yang perlu kita bicarakan sebenarnya. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan atau dikomentari atau ditanyakan dari kelompoknya Rifki, Ivy, sama Santi? Mungkin untuk sekarang itu cukup Sensei. Oke. Itu sebenarnya itu jabaran dari diskusi yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi memang kendala kami itu semua sudah kami matomin dalam satu presentasi di situ Sensei. Oke, sip. Makasih banyak Rifki sama Santi sama Ivy ya. Silakan yang lain mungkin ada. Kalau di kerja kelompok sendiri gimana? Ada kendala nggak sama anggota kelompoknya? Ada. Paling pendapat Sensei, perang pendapat. Ribut pendapat sih Sensei, kayak itu bagusnya ini kalau dah gitu. kalau itu menurut saya bukan masalah ya, tapi kalau yang masalah itu misalnya nggak bisa ketemu misalnya itu, atau nggak ada momen yang pas gitu ya buat janjiannya gimana, nah itu semoga nggak ada sih ya. Mungkin ini Sensei dari sinyal mungkin ya, kadang-kadang Sinyal. kira-kira ada beberapa miskom mungkin kemarin juga kena sinyal juga. Ya. Oke, sip. Terima kasih. Silakan yang lain bisa cerita. Ada yang udah siapin kayak tadi, maksudnya nggak mesti bentuk PPT sih. Kalau saya bukan berarti harus kalian bikin PPT ya, ngobrol gitu ya, kayak teman-temannya tadi Nadia, terus siapa lagi tadi, Gary ya, terus tadi siapa ya, kok nggak ada, Rizal tadi ya, ngobrol gitu juga oke. Terus kalau misalnya ada di notepad misalnya ya, saya tulis di notepad doang Sensei, itu juga nggak apa-apa sih ya. Jadi silakan nanti bisa kita obrolin apapun yang jadi kendala itu silakan bisa disampaikan. Oke, ada lagi? Ini ada berapa orang? Bentar. Ada 21, makasih banyak. Setengahnya kemana? Iya.
Saya kelompok cuma sendiri Sensei. Nah loh, yang temennya kemana? Nah itu. Ya, kadang ya apa ya? Saya juga sebenarnya ya kompleks lah ya. Terlalu memaklumi juga nggak bagus ya. Maksudnya kita masing-masing punya kewajiban, masing-masing punya hak ya. Saya berharap itu bisa berjalan semuanya gitu. Kalian bisa dapat haknya, tapi bisa juga melaksanakan kewajibannya ya. Dan untuk menjalankan kewajiban itu misalnya butuh fasilitas dan saya punya kewajiban memberikan fasilitas itu. Nah, saya juga berusaha ya maksimal gitu. Jadi saya berharap pelaksanaan kewajiban dan penerimaan hak kita masing-masing itu bisa berjalan dengan baik gitu. Oke. Silakan yang lain ada lagi? Belum ada? Oke, kalau belum ada ya, saya pikir ada juga mahasiswa yang nerjemahin artikelnya pendek-pendek kali ya, ada juga ya. Jadi nanti mungkin lebih mudah, mungkin ya, karena lebih minim sih kuantitasnya ya. Jadi saya pikir lebih mudah menggambarkan. Bisa juga sih menunjukkan ya ini hasil terjemahan kami Sensei gitu ya. Menunjukkan hasil terjemahannya juga boleh ya. Jadi saya juga mohon maaf belum bisa mengecek di hasil yang kalian kirim di Google Classroom ya, mohon maaf. Saya berharap bisa dapat informasi langsung dari kalian di sini, apa yang sudah kalian sampaikan di Google Classroom itu bisa diomongin di sini gitu. Jadi ngobrol kita, bukan sekedar ngecek tugas sudah selesai atau belum gitu ya, bukan. Oke. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Belum ada ya. Baik kalau gitu nggak apa-apa ya. Jadi sebelum saya sudahi ya, saya sediakan waktu lagi supaya kalian bisa ada waktu buat berdiskusi ya mengenai hasilnya. Ini pesan untuk mahasiswa yang tidak hadir di sesi Zoom ya. Sejak awal juga saya sudah menyatakan ya bahwa secara fisik nggak hadir nggak apa-apa, tapi ada konsekuensinya gitu. Bukan berarti ketika kalian tidak hadir di sesi Zoom, kewajiban kalian hilang begitu aja. Gitu ya. Kayak iklannya email ya, nggak ada yang hilang begitu aja. Sama saya juga ya, walaupun saya sekarang di jalan, tetap harus ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Saya juga bukan cuma nyuruh aja ya, ayo nerjemahin, tapi saya juga nerjemahin ya, membaca artikel-artikel yang ada di Jakarta Shimbun itu ya. Jadi bukan berarti kerjaan saya jadi gampang ya, enggak, sama aja, kita sama-sama kerja. Dan saya juga punya keluh kesah, maksudnya sama kayak tadi Rifki jelaskan ya, sama Ivy sama Santi ya, ada yang kayak gitu sama ya. Tapi ya mungkin diwakili sama kalian kali ya, yang lain ya. Oke. Ya, oh iya, balik lagi ke pesan yang nggak hadir, itu nggak hadir nggak apa-apa, hanya saja saya perlu memastikan kalian juga memperhatikan ini gitu loh, memperhatikan perkuliahan ini. Kayak dulu saya pernah bilang ya, kayak kuliah itu kayak orang pacaran, dosen, maksudnya bukan yang aneh-aneh sih, sekarang ada banyak kasus juga, saya jadi takut. Ya, jadi dunia pendidikan tercoreng ya. Maksudnya kayak itulah, kayak orang pacaran, kayak misalnya kita nggak menunjukkan gitu kan, saya nggak menunjukkan perhatian saya kepada kalian, kan kalian bertanya-tanya ini orang benar nggak sih peduli sama kita gitu kan. Sama halnya dengan ketika kalian tidak menunjukkan kepedulian kalian terhadap mata kuliah ini, jadi saya juga jadi punya seperti yang tadi di awal saya bicarakan. Jadi sama-sama. Jadi saya perlu kalian untuk yang nggak hadir hari ini perlu melihat kesungguhan gitu. Ini saya merhatiin saya gitu. Jadi itu aja sih. Sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan lagi dari kalian? Silakan, saya udah ngomong apa yang saya pikirkan, kalian juga boleh.
menyampaikan apa yang kalian pikirkan. Ada? Tidak ada? Dari saya udah nggak ada Sensei. Oke, makasih Nadia. Ya. Baik, kalau tidak ada, makasih banyak hari ini atas partisipasinya. Terus mohon maaf kalau kondisi saya jadi mengakibatkan kuliahannya jadi kurang efektif ya. Silakan diteruskan dulu pekerjaannya ya. Saya punya target minggu depan itu udah final gitu, udah dapat yang final ya. Hasil terjemahannya udah direview lagi ya. Terus sudah dapat yang final dan silakan nanti sampai minggu depan sebelum pertemuan minggu depan kalian sudah bisa submit hasil pekerjaan yang final ke Google Classroom ya begitu. Terus nanti kita mulai proyek yang baru lagi yang saya pengen kalian ngerjain ini juga seneng gitu ya. Jadi bukan cuma susah payah nerjemahin doang, saya pengen kalian juga seneng ngerjainnya gitu ya, bukan serius terus ya. Semoga nanti minggu depan kita bisa ngobrol banyak dan menemukan ya kita ngelakuin proyek apa nih selanjutnya yang kalian juga senang ngerjainnya gitu ya. Oke, itu saja dari saya ya. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih. Salam Sensei. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu Sensei. Hai. Ya, saya tutup ya.